Halo, halo anak-anak sekolah minggu di seluruh dunia. Apa kabarmu hari ini? Ya, saya sapa. Salam dalam kasih Kristus untuk kita semuanya. Saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Ayo, nah, semuanya anak-anak duduk dengan manis, sambil kita melipat tangan dan kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Engkau memberkati kami. Hari ke hari Tuhan, Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan tetap menolong kami, supaya kami Tuhan boleh mengerti firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu lah yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini untuk firman-Nya di Minggu Okuli. Ya. Minggu Okuli, kamu tahu anak-anak sekolah minggu. Minggu Okuli adalah minggu di mana mata kita tetap terarah kepada Tuhan. Ya, karena itu supaya kita tetap terarah kepada Tuhan, mari kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun berada saat ini. Mari kita buka Alkitab kita, ya, dari Mazmur 141 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi ya, Mazmur 141 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ayo, dengar-dengaran dulu. Saya akan baca bagi kita, ya. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap ketupat jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Ya. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, pernahkah kamu dikejar-kejar atau pernahkah anak sekolah minggu merasa ketakutan? Pernahkah anak sekolah minggu punya musuh? Ayo, anak-anak Tuhan tidak boleh bermusuhan,
Tetapi mungkin di antara kalian pernah berantem, pernah pukul-pukulan, sehingga kalian punya musuh ataupun lawan, ya kan? Lalu musuh kalian itu mau datang menyerang kalian. Bagaimana perasaan kalian? Pasti kalian ketakutan, kan? Iya, apalagi musuh kalian itu orangnya sangat kuat, sangat besar. Ya, tapi di sini bukan mengajarkan kalian supaya punya musuh. Tidak, jangan. Di sini pada firman Tuhan menceritakan seorang yang sudah tak asing lagi bagi anak-anak sekolah minggu. Seseorang itu dahulunya adalah seorang gembala domba. Dan dia masih sangat muda. Tetapi Allah melihat keelokannya. Allah melihat kalau dia sangat pantas untuk dipilih. Kalian tahu siapa dia? Ayo, sudah pernah ini pasti disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, ya kan? Ayo, oke, kalian mungkin lupa ya. Coba dulu saya bilang sedikit lagi tentang dia. Dia pernah mengalahkan seorang panglima yang sangat kuat. Namanya Goliat. Nah, sudah tahu kan namanya siapa si gembala tadi? Adalah Daud. Daud ya dipilih Allah karena bukan saja karena keelokannya, bukan karena kebaikannya, tapi dia dipilih Allah karena Allah melihat bahwa Daud benar-benar orang yang pantas untuk memimpin umatnya. Ketika pada masa pemerintahan Raja Saul, ya, setelah Raja Saul, maka Allah datang memanggil Daud. Daud dipilih Allah untuk menjadi seorang raja. Wah, betapa hebatnya Daud ya, hebat. Lalu Daud dipilih Allah untuk memimpin umat Israel. Kenapa? Karena pada waktu itu umat Israel sedang diserang oleh musuh. Ya. Karena itu anak-anak sekolah minggu, Daud merasa takut, merasa bingung. Kalau dengan tubuhnya dia tidak bisa mengalahkan musuh. Ya. Lalu dengan segala
kerendahan hati dia datang kepada Tuhan. Dia memohon dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan menolong dia. Apakah Tuhan menolong Daud? Ya, Tuhan menolong Daud. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Daud bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya. Ya, anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Apa yang bisa kita ambil, kita simpan di dalam hati kita ini dari firman Tuhan saat ini? Yang pertama, Allah memilih Daud. Ya, memilih dia untuk menjadi raja, memimpin umat Israel. Wah, anak-anak sekolah minggu juga bisa. Allah memilih kamu untuk bisa menjadi orang yang hebat, orang yang diberkati Tuhan. Ya kan? Nah, yang kedua, firman Tuhan mengajarkan anak-anak sekolah minggu untuk dapat disimpan di dalam hati, ya kan? Bahwa ketika musuh-musuh datang atau ketika kita merasa ketakutan, ya kan? Kita harus tundukkan diri kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Karena itu anak-anak sekolah minggu, janganlah kamu ragu. Tetaplah hatimu, matamu tertuju kepada Allah. Karena Allah yang setia, yang dapat melihat segala kesusahan umatnya, termasuk anak-anak sekolah minggu, ya kan? Jangan takut, ada Tuhan yang menolongmu. Karena itu, anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu yang diberkati, marilah kita belajar dari seorang Daud yang benar-benar sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Walaupun dia dalam keadaan sakit, pahit, senang, tetap dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena itu, demikian juga kita semua. Kita harus tetap menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita kembali berdoa. Kita kembali menutup mata dan melipat tangan kita. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu tidaklah berdaya, tidak punya kekuatan yang hebat. Tetapi kami anak-anak sekolah minggu punya Tuhan yang hebat, yang kuat, yang tetap menolong kami. Tuhan, berkatilah kami pada hari ini.
dalam melakukan segala kegiatan kami. Berkati juga orang tua kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam kasih Kristus. Tetap semangat anak-anak Tuhan. Sampai berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.